Tapi Allah yang memiliki baik, selamat siang Bapak Ibu mahasiswa Universitas Terbuka untuk mata kuliah pemrograman berbasis website. Sampai jumpa kembali kita di sini untuk tutorial webinar 4, yaitu di sini kita melakukan web terakhir untuk mata kuliah ini. Baik, kita langsung saja lanjut ke materinya. Di sini saya akan share screen, Bapak Ibu. Untuk share screen saya, materi saya apakah sudah tampil Bapak Marcelino? Sudah terlihat Bu. Sudah? Sudah tampil tapi belum slideshow ya? Belum slideshow. Sudah? Udah Bu, udah terlihat jelas Bu. Sudah terlihat jelas. Untuk suara saya bagaimana Bapak? Suaranya juga cukup jelas Bu, tapi mohon maaf di sini saya agak berisik Bu. Oh iya, saya juga mohon maaf Bapak karena di sini juga agak berisik. Baik, kita langsung saja lanjut untuk materinya. Di web keempat ini, sebentar. Baik, di web keempat ini kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama, materi mengenai filter dan event handling. Selanjutnya itu kita di sini akan membahas mengenai komponen. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai kanvas dan animasi serta materi mengenai database. Yang pertama yaitu di sini materi mengenai filter dan event handling. Yang pertama itu kita bahas mengenai filter. Apa itu filter? Filter adalah fitur pada WordPress yang digunakan untuk memformat atau mengubah tampilan teks data sebelum ditampilkan kepada user atau penggunanya. Kemudian, filter tidak dapat mengubah nilai asli data yang tersimpan pada suatu komponen. Dan filter hanya mempengaruhi output atau keluaran yang ditampilkan pada halaman website. Dan filter ini digunakan untuk membuat tampilan data menjadi lebih mudah dibaca dan lebih user friendly, lebih disesuaikan dengan kebutuhan dari penggunanya. Selanjutnya yaitu filter dapat diterapkan pada data yang ditampilkan di dalam template view. Dan filter membantu menghasilkan logika pemformatan tampilan data utamanya. Selanjutnya yaitu karakteristik dari filter. Nah, karakteristik utama filter pada Vue.js yaitu yang pertama memformat data, yang mana dapat mengubah tampilan data sebelum ditampilkan. Dan selanjutnya yaitu tidak mengubah data asli, yaitu data sumber tetap sama. Selanjutnya yaitu hanya mempengaruhi output atau luarannya atau hasilnya, yang mana perubahan hanya terlihat pada tampilan output programnya. Selanjutnya yaitu mudah digunakan kembali, yang mana filter ini dapat diterapkan pada banyak data. Selanjutnya yaitu mengenai karakteristik filter, yaitu manfaat dan fungsi filter pada Vue.js. Yang pertama yaitu mendukung berbagai format, seperti dapat digunakan untuk format teks, untuk format angka, untuk format tanggal. Dan dengan adanya filter ini dapat mempermudah dalam maintenance atau dalam pemeliharaan kodenya, yang mana dengan menggunakan filter ini logika pemformatan dapat dipisahkan dari datanya. Selanjutnya yaitu meningkatkan keterbacaan.
yang mana membuat tampilan data menjadi lebih jelas dan lebih rapi sehingga untuk keterbacaan ini lebih mudah untuk dipahami. Selanjutnya yaitu menyeragamkan tampilan data, yaitu format datanya menjadi konsisten menjadi seragam di seluruh aplikasinya. Kemudian beberapa contoh penggunaan filter. Beberapa contoh penggunaan filter yaitu yang pertama mengubah teks menjadi huruf kapital, nah uppercase. Jadi teks yang sebelumnya itu hurufnya ada yang kecil kah atau ada yang besar kah, itu semuanya bisa diubah menjadi huruf besar atau huruf kapital dengan penggunaan filter uppercase. Selanjutnya yaitu mengubah huruf pertama setiap kata menjadi kapital, memformat angka menjadi mata uang, memformat tanggal ke format tertentu, kemudian memotong atau memperpendek teks yang terlalu panjang. Dan selanjutnya yaitu dengan filter, kode menjadi lebih rapi dan mudah dipelihara karena proses pemformatan itu dilakukan secara terpisah. Selanjutnya yaitu fungsi JavaScript yang dapat diimplementasikan pada filter property, pada filter Vue.js. Yang pertama yaitu fungsi toUpperCase. Nah, dengan adanya fungsi ini dapat mengubah seluruh huruf menjadi huruf kapital. Nah, bagaimana contoh kodenya? Ini contoh kodenya Vue.js toUpperCase. Hasilnya itu menjadi huruf kapital, yang mana di sini adalah huruf kecil. Dapat dilihat hasilnya. Selanjutnya yaitu to lowercase. Nah, to lowercase ini fungsinya, kegunaannya atau manfaatnya itu dapat mengubah seluruh huruf menjadi huruf kecil. Jadi kebalikan dari uppercase. Uppercase itu untuk huruf kapital dan lowercase itu untuk huruf kecil. Nah, bagaimana contoh kodenya? Ini contoh kodenya. Vue to lowercase. Sini, yang mana di sini dapat dilihat di sini huruf kapital menjadi huruf kecil. Selanjutnya yaitu cap index. Nah, di sini mengambil karakter pada posisi tertentu. Vue.js cap. Kemudian selanjutnya yaitu slice, mengambil sebagian karakter dari string. Contoh kodenya yaitu Vue.js slice 0,3. Dan replace, yaitu fungsi atau manfaatnya di sini yaitu mengganti karakter atau kata tertentu. Nah, contoh kodenya saya belajar Vue di sini. Nah, di replace jadi JavaScript. Nah, di sini dapat dilihat langsung ter-replace atau terganti. Saya belajar JavaScript sesuai dengan kode di replace ini. Selanjutnya yaitu split. Split ini adalah memecah string menjadi array berdasarkan pemisah tertentu. Nah, contoh kodenya HTML, CSS, JS, splitnya di sini kutip 2, kutip, koma, kutip di sini dapat dilihat pemisahnya untuk pemecah string. Selanjutnya yaitu nah, ini fungsi uppercase lowercase tadi. Ini contoh filternya. Materi yang saya bisa dibaca Bapak Ibu untuk materinya nanti saya masukkan ke LMS kita materi pengayaannya. Dan selanjutnya yaitu fungsi JavaScript yang dapat diimplementasikan pada kode ini dapat dilihat tadi sesuai dengan kode yang telah kita bahas sebelumnya ini. Itu di sini ada data awal, contohnya di sini. Vue.js di sini menggunakan uppercase, outputnya yaitu huruf besar di sini, lowercase. First chapnya yang pertama kali, short tag-nya. Jadi teks awalnya saja di sini, teks pendeknya belajar Vue.
Di sini di replace word-nya menjadi JavaScript, dan split tag dipisah oleh kutip dan koma di sini. Nah, di sini kita lanjut ke praktik untuk materi mengenai filter ini. Untuk share screen saya untuk kodenya apakah sudah tampil Bapak Marcelino? Udah Bu, udah tampil. Sudah tampil. Oke. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Di sini untuk contoh penggunaan filter, di sini untuk kodenya ada dua, ada indeks HTML-nya, dan di sini ada ikan di app.js. Nah, di sini dapat dilihat untuk kodenya, titelnya view filter demo, karena di praktik ini, di contoh ini, kita mencontohkan untuk filter tadi. Ada lowercase, uppercase, split, dan sebagainya. Nah, di sini kita menggunakan tabel untuk outputnya nanti. Filter, tanpa filter, dengan filter, keterangan. Nah, di sini yang kita tampilkan program itu ada uppercase, mengubah seluruh huruf menjadi huruf kapital, dan ini kebalikannya lowercase, seluruh huruf kecil, seluruh huruf diganti menjadi huruf kecil. First chart yang pertama dari teksnya diambil, dan short tag ini mengambil 5 karakter pertama, replace word, mengganti kata tertentu dalam teks. Dan split tag, kita memecah teks menjadi array berdasarkan spasi. Nah, selanjutnya yaitu ini view-nya, dan ini kode app.js-nya di sini. Ini datanya, data 1 sampai data 6. Kemudian filter yang kita gunakan di sini yaitu filter uppercase, kemudian filter lowercase, filter chat, dan filter short tag. Kemudian selanjutnya itu replace word, split tag. Dan untuk hasilnya Nah, untuk hasilnya dapat dilihat di sini. Untuk filter yang kita gunakan di sini yaitu filter uppercase, lowercase, first chart, short tag, replace tag. Nah, ini tanpa filter, dan ini dengan filter. Nah, itu dengan adanya penggunaan filter ini mengubah huruf besar menjadi mengubah seluruh huruf menjadi huruf kapital atau besar. Di sini tanpa filter hurufnya kapital semua menjadi huruf kecil, kebalikan dari uppercase. Nah, ini first chart mengambil teks pertamanya di sini. Selanjutnya itu short tag, mengambil 5 karakter pertama, Vue.js, replace word, belajar Vue. Kita replace menjadi JavaScript di sini sesuai dengan kode tadi. Kemudian baru di sini split, dipisah dengan tanda koma. Selanjutnya yaitu berdasarkan kode tadi, ini keterangan ringkasnya dari kode tadi. New view di sini, new view ini menghubungkan view dengan halaman HTML yang dimiliki IDF-nya. Datanya menyimpan variabel data yang ditampilkan di halaman teks 1 sampai 6. Teks 1, 6, data string yang akan diproses dan ditampilkan di template HTML-nya. Nah, ini untuk filter yang kita gunakan tadi. Tempat untuk filter yang digunakan atau ditampilkan. Uppercase, lowercase, first chart, short tag, replace word, dan split tag di sini. Selanjutnya yaitu sudah filter, di sini kita akan membahas mengenai event handling. Apa itu event handling? Event handling adalah mekanisme menangani suatu peristiwa atau event yang terjadi pada aplikasi atau pada suatu halaman website. Yang mana event handling ini digunakan untuk merespon aksi yang dilakukan oleh pengguna maupun sistemnya.
Kemudian, aksi tersebut ditangkap oleh event listener dan kemudian diproses oleh fungsi tertentu. Selanjutnya yaitu, event dapat berasal dari berbagai perangkat input seperti perangkat inputannya, masukannya, yaitu ada mouse. Yang mana mouse itu saat kita menggunakan mouse di sini kita bisa mengklik, double klik, dan hover di sini saat kita menggunakan mouse. Dan saat kita menggunakan keyboard di PC kita, di komputer kita, kita bisa menekan atau melepas suatu tombol yang ada di keyboard kita. Kemudian touchscreen. Nah, bagi Bapak Ibu yang menggunakan misalnya laptop touchscreen atau tabnya, itu bisa melakukan serpihan di layarnya. Kemudian pen tablet atau pen tab. Nah, ini ada perangkat lainnya. Kemudian dengan adanya event handling ini, aplikasi tersebut dapat menjadi lebih interaktif dan lebih responsif terhadap tindakan penggunanya, sehingga menjadi lebih user friendly, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya dalam Vue.js ini, event handling ini umumnya menggunakan direktif event atau simbol singkat end. Kemudian selanjutnya yaitu karakteristik event handling. Yang pertama yaitu bersifat interaktif, yang mana event handling ini merespon tindakan pengguna atau usernya secara langsung saat pengguna melakukan respon tadi. Kemudian menggunakan event listener, yaitu mendeteksi saat terjadinya suatu event, suatu tindakan. Kemudian selanjutnya yaitu memanggil si tertentu, yaitu saat menjalankan kode saat event terjadi. Kemudian mendukung berbagai perangkat input seperti mouse atau keyboard atau touchscreen dan perangkat lainnya. Kemudian meningkatkan pengalaman penggunanya, yang mana dengan event handling ini membuat aplikasi yang digunakan oleh pengguna tersebut menjadi lebih dinamis dan lebih responsif. Selanjutnya yaitu contoh event pada Vue.js. Contohnya seperti add click. Nah, ini dijalankan saat tombol diklik. Kemudian add double click, double berarti 2 kali. Nah, dijalankan saat klik ganda atau klik 2 kali. Kemudian add mouse over. Nah, ini dijalankan saat kursor berada di atas elemennya. Add mouse out. Nah, ini dijalankan saat kursor meninggalkan elemen. Add key down. Nah, ini dijalankan saat tombol keyboardnya ditekan. Key up dijalankan saat tombol keyboard dilepas. Add submit. Nah, dikirim saat di posting di sini. Dijalankan saat form dikirim. Add change. Nah, ini mengganti, dijalankan saat nilai input berubah. Kemudian selanjutnya yaitu jenis event pada event handling. Apa saja jenisnya? Yaitu ada mouse event dan keyboard event sesuai dengan yang telah kita bahas sebelumnya tadi, Bapak Ibu. Yaitu ada event yang terjadi saat interaksi menggunakan mouse. Kemudian event yang terjadi saat interaksi menggunakan keyboard. Saat Bapak Ibu menggunakan PC pasti menggunakan mouse, salah satu lah menggunakan mouse atau menggunakan keyboard, dan umumnya menggunakan mouse dan keyboard. Selanjutnya yaitu format penulisan event handling pada Vue.js. Bentuknya seperti menggunakan v-on event aksi. Bentuk singkatnya seperti add event aksi. Nah, contoh penulisan kodenya yaitu v-on klik simpan, yang mana ini berfungsi untuk menjalankan metode simpan pada saat tombol diklik. Add klik simpan, nah ini bentuk singkat dari v-on klik saat simpan. Nah, selanjutnya itu mouse event. Untuk mouse event, contohnya yaitu di sini untuk mouse down. Nah, ini fungsinya, kegunaannya yaitu terjadi saat tombol mouse ditekan, mouse move, mouse digerakkan, mouse out, mouse over, mouse up, klik, double klik, dan drag drop. Nah, mouse move terjadi saat mouse digerakkan, mouse out terjadi saat kursor keluar dari suatu elemen, mouse over itu terjadi saat kursor berada di suatu elemen, mouse off terjadi saat tombol mouse itu dilepaskan. Nah, klik terjadi saat elemen itu diklik, double klik terjadi saat elemen diklik 2 kali atau double klik, drag drop saat elemen diseret atau dilepaskan, di drag and drop.
Selanjutnya yaitu keyboard event. Nah, keyboard event ini terdiri dari key down, key press, dan key up. Fungsi key down terjadi saat tombol ditekan, key press terjadi saat tombol keyboard menghasilkan karakter input, dan key up terjadi saat tombol keyboard dilepaskan. Nah, ini contoh implementasi dari event handling ada Vue.js. Maaf Bapak Ibu, mungkin di sini terlalu berisik karena saya di tempat apa ini. Oke, kita lanjut. Event klik pesan ini menjalankan metode saat tombol di klik. Mouse over. Mouse over ini contoh kodenya, yaitu ini berfungsi untuk menjalankan metode saat kursor berada di atas elemen. Kemudian di up, nah ini contoh kodenya, di up ketik. Nah ini jalankan metode saat tombol keyboard dilepaskan. Event handling, ya kita lanjut ke contoh event handling di sini. Nah, di sini untuk dokumen HTML-nya, di sini event handling Vue.js. Karena di sini materi yang kita bahas mengenai event handling pada Vue.js. Ini apa? Kemudian jadi maaf ya Bapak Ibu ya. Main ini scriptnya, kemudian kita body IDF button klik pesan klik saya, new view ini data pesan belum ada aksi metodenya, ubah pesan function is pesan tombol berhasil diklik. Kemudian untuk app-nya di sini untuk metodenya pesan kalau tombol berhasil diklik. Nah, di sini dapat lihat, di sini belum ada aksi. Saat kita klik saya, dapat dilihat di sini berdasarkan UD tadi, tombol berhasil diklik. Ada keterangan tombol berhasil diklik saat kita klik apa ini, button klik saya ini. Di sini untuk kodenya sudah saya cantumkan di PPT-nya. Nah, ini hasilnya tadi belum ada aksi, saat kita klik itu langsung ada notifikasi tombol berhasil diklik. Ini salah satu contoh dari event handling. Event handling adanya kejadian, adanya event, adanya peristiwa saat kita mengklik di sini. Kemudian selanjutnya yaitu materi mengenai komponen. Apa itu komponen? Komponen adalah elemen atau bagian antarmuka atau user interface yang dapat dibuat dan digunakan kembali reusable dalam aplikasi Vue.js ini. Kemudian, komponen disediakan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan website dalam membuat elemen khusus yang memiliki fungsi dan tampilan tertentu. Yang mana setiap komponen ini dapat berisi template HTML, ada logikanya yaitu JavaScript, seperti yang kita praktekkan tadi untuk materi filter dan event handling. Di sana kita untuk kodenya kita membuat template HTML, template-nya dan logika programnya itu menggunakan JavaScript. Kemudian di sini selanjutnya itu dan setiap komponen itu berisi template HTML, logika JavaScript, style CSS-nya, desainnya dalam satu kesatuan. Kemudian komponen ini berfungsi membantu bagi aplikasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga lebih bisa dikembangkan dan lebih mudah untuk dikelola. Komponen ini dapat digunakan berulang kali pada berbagai halaman tanpa perlu menulis kode yang sama. Dan setiap komponen dapat memiliki data, metode, dan event sendiri yang terpisah dari komponen lain.
Dan penggunaan komponen membuat kode lebih terstruktur, modular, dan mudah dipelihara. Selanjutnya yaitu karakteristik dari komponen pada Vue.js. Nah, karakteristik dari komponen ini yaitu yang pertama, komponen ini reusable, yaitu apa itu reusable? Yang mana dapat digunakan kembali pada berbagai aplikasi, pada berbagai bagian aplikasi. Selanjutnya yaitu modular. Nah, aplikasi ini dibagi menjadi bagian-bagian kecil yang terpisah. Jadi ada dari modul ke submodul, jadi ada bagian-bagian terkecilnya terpisah secara terstruktur. Kemudian independen, yaitu data dan logikanya masing-masing, jadi tidak bergantung, independen dan maintainable, yaitu mudah dipelihara, memudahkan pemeliharaan dan pengembangan dalam aplikasinya. Dan customizable yang dapat dibuat sesuai kebutuhan dari usernya yang menggunakannya aplikasi sistemnya. Jadi bisa dibuat menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan sistem sehingga lebih user friendly. Selanjutnya yaitu komponen dalam Vue.js, yaitu dalam Vue.js, sebuah komponen dapat terdiri dari beberapa bagian penting yang digunakan untuk mengatur tampilan, data, logika, dan komunikasi antar komponen tersebut. Nah, untuk komponen-komponen apa saja yang ada pada Vue.js ini, komponen utama yang ada pada Vue.js ini terdiri dari 8 komponen, yaitu yang pertama ada template. Template ini menentukan tampilan, yaitu HTML yang akan ditampilkan seperti yang contoh yang kita praktikkan tadi Bapak Ibu. Untuk codingan template itu kita buat untuk menentukan tampilannya, itu kita buat di dokumen HTML. Selanjutnya itu multi-line template, itu menuliskan template dalam berbagai baris agar lebih mudah dibaca. Kemudian data property. Data property yaitu menyimpan data yang digunakan oleh komponen tersebut. Yaitu komponen property itu mengolah data dan menghasilkan nilai baru secara otomatis. Kemudian method property menyimpan fungsi atau aksi yang dapat dipanggil. Kemudian selanjutnya yaitu watch property. Watch property ini mengisi perubahan data dan menjalankan aksi tertentu. Kemudian selanjutnya yaitu slot. Slot ini menyediakan area untuk menyimpan konten dari komponen inputnya. Kemudian props. Apa itu props? Props adalah mengirim data dari parent komponen ke child komponen. Dari komponen induk ke komponen anaknya. Contoh dan keterangan setiap dari komponen. Nah, ini contoh kode dari setiap komponen. Nah, template. Contoh kodenya itu template H1 Hello View. Nah, ini menentukan tampilan yang di rendernya. Tampilannya yaitu templatenya H1. Itu Hello View. H1 ini ukuran apanya? Hurufnya nanti. Kemudian multi-line template div H1 judul. Di sini ini merupakan template ditulis dalam beberapa baris menggunakan backtick. Kemudian data property, data real nama putri. Nah, ini menyimpan data yang dapat ditampilkan pada template tersebut. Kalau komponen ini nama besar, return this nama to uppercase. Ini menghasilkan data baru berdasarkan data yang sudah ada. Kemudian selanjutnya yaitu method. Nah, metode ini contoh kodenya, method tampil alert hello. Nah, ini fungsinya yaitu menyimpan fungsi yang dapat dipanggil oleh inputnya. Kemudian yaitu watch nama konsol log data berubah. Ini mengubah perubahan nilai dari data.
Kemudian slot, tempat menyisipkan konten dari parent komponennya. Props atau judul, ini di sini props, props judul, yaitu dari kode ini itu menerima data yang dikirim dari parent komponennya. Selanjutnya yaitu fungsi masing-masing properti. Fungsi masing-masing dari properti template, data, output metode, watch, dan slot dan slot ini yaitu contohnya di sini fungsi untuk masing-masing propertinya. Untuk template contohnya inputannya itu HTML dan outputnya yaitu luarannya, hasilnya yaitu tampilan halaman yang ingin kita tampilkan dari kode tersebut. Kemudian untuk data, contohnya inputnya itu nilai data. Dan untuk outputnya itu dapat digunakan oleh komponen tersebut. Kemudian untuk input data itu nilai hasil perhitungannya. Dan untuk metode itu event atau aksi inputnya. Nah, outputnya menjalankan fungsi dari event tersebut. Selanjutnya yaitu watch, perubahan data, menjalankan proses tertentu. Props. Nah, inputnya seperti data dari parentnya dan data diterima oleh childnya. Selanjutnya itu slot. Input itu konten dari parentnya dan untuk outputnya itu konten ditampilkan oleh childnya. Sebentar, Bapak Ibu. Komponen. Nah, di sini ada contoh untuk komponen pada Vue.js. Di sini dapat dilihat div ID app, profil nama Putri Ramadhani di sini, scriptnya, view komponen profil, props-nya nama, template-nya. Di sini template-nya, nama huruf kapital. Untuk button klik salam. Nah, saat kita klik melakukan aksi nanti klik akan tampil salam di sini. Kemudian nama kapital, return list nama itu uppercase. Nah, menjadi uppercase, metode salam. Selamat datang. Jadi saat diklik nanti ada salamnya itu nanti akan tampil kata selamat datang. Sini. Ini nama kapital. Jadi nanti di sini namanya Putri Ramadhani, namanya menjadi kapital dan klik salamnya, salam yang tampil yaitu kita klik buttonnya di situ akan tampil selamat datang. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Di sini namanya Putri Ramadhani. Nah, ini kapitalnya Putri Ramadhani, uppercase tadi di sini. Nah, Putri Ramadhani. Nah, ini Putri kita gunakan di sini. Itu uppercase Putri Ramadhani. Dan saat kita klik di sini button klik salam. Ini ada button klik. Kemudian saat kita klik nanti akan tampil output salam. Salamnya ditampilkan di sini kita menggunakan metode yaitu selamat datang. Ini kita klik. Nah, selamat datang. Sebentar apa Ibu? Nah, ini dia. Dia di sini. Ada hasil dari contoh komponen tadi. Beberapa yang kita gunakan di sini. Selanjutnya yaitu
Nah, ini penjelasan untuk kode tadi, untuk komponen. Nah, di sini untuk kode ini untuk membuat area view-nya, untuk menentukan area halaman yang akan dikelola oleh Vue.js-nya. Selanjutnya yaitu di sini profil nama Putri Ramadhani. Profil ini digunakan untuk memanggil komponennya, yaitu menampilkan komponen profil dan mengirim data nama melalui props-nya. Kemudian membuat komponen view komponen profil, mendefinisikan komponen dengan nama profilnya. Selanjutnya yaitu di sini contoh props nama. Nah, ini bagian yang kita gunakan pada komponen. Di sini bagian props, yaitu yang mana ini menerima data nama dari parent komponennya. Selanjutnya yaitu untuk template yang kita gunakan di sini untuk menentukan tampilan yang akan ditampilkan pada halaman outputnya, pada halaman luarnya di websitenya. Yang mana dapat kita lihat tadi ada outputnya itu ada nama. Kemudian selanjutnya itu huruf kapital dan ada button, dan kita klik langsung tampil salam, selamat datang. Kemudian selanjutnya yaitu interpolasi data. Nah, ini potongan kodenya, yang mana ini menampilkan nilai dari props nama. Kemudian bagian kode untuk computed property yang kita gunakan di komponen ini seperti nama kapital. Nah, ini mengolah data dan mengubah nama menjadi huruf kapital tadi, huruf di bawah nama Putri Ramadhani ada huruf kapital tadi. Kemudian event handlingnya di sini klik salam. Nah, event handlingnya klik salam, menjalankan metode salam, metodenya salam buat instant view-nya di sini. Nah, dapat dilihat di sini langkah dari praktik yang kita lakukan tadi. View membuat komponen profil, data kemarin dikirim melalui props nama, tampilkan nilai nama, dan properti mengubah nama menjadi hasil tersebut ditampilkan pada halaman, dan saat diklik tadi untuk salam dijalankan dan selamat datang. Nah, selanjutnya untuk materi kanvas dan animasi, kita ada membahas mengenai filter, event handling, mengenai metode. Selanjutnya yaitu mengenai kanvas dan animasi. Pertama yaitu di sini ada kanvas. Apa itu kanvas? Kanvas merupakan fasilitas yang disediakan oleh HTML5 membuat dan menampilkan grafis secara dinamis pada halaman website. Kemudian, kanvas ini digunakan untuk menggambar berbagai objek. Apa saja objeknya? Seperti garis, lingkaran, persegi, kurva, dan gambar lainnya. Di sini, untuk kanvas ini kita menggunakan JavaScript. Selanjutnya, selain digunakan untuk grafis, Canva juga dapat digunakan untuk membuat animasi atau game sederhana. Selanjutnya dapat digunakan untuk visualisasi data dan pemrosesan video. Dan untuk dokumen HTML ini, Canvas merupakan sebuah elemen khusus yang didefinisikan menggunakan tag Canvas. Jadi ada tag khususnya nih Bapak Ibu. Tag yang digunakan agar dapat menggunakan kanvas ini harus menggunakan tag ini. Dan elemen kanvas hanya menyediakan area gambar, sedangkan proses menggambarkan dilakukan oleh JavaScript. Selanjutnya yaitu apa saja karakteristik dari kanvas ini. Karakteristik dari kanvas ini yaitu yang pertama bagian dari HTML5. Yang mana kanvas ini diperkenalkan pada HTML5 untuk kebutuhan grafis. Kemudian yang kedua itu berbasis JavaScript, yang mana proses menggambar dilakukan menggunakan JavaScript. Saat kita menggambar menggunakan kanvas ini dibantu oleh JavaScript. Selanjutnya yaitu dinamis. Maksudnya di sini dinamis yaitu objek yang kita buat ini dapat berubah atau dapat diperbarui secara real time. Kemudian mendukung animasi, yang mana dengan menggunakan kanvas ini di HTML5 kita dapat menggunakannya untuk membuat sebuah animasi interaktif.
Nah, itu tadi dapat mendukung game nih tadi Bapak Ibu, karena ada animasi interaktifnya. Kemudian mendukung grafis 2 dimensi yang digunakan untuk menggambar berbagai bentuk grafis. Selanjutnya yaitu area gambar khusus, ya, mana di sini memiliki area tersendiri yang ditentukan oleh tag kanvas. Selanjutnya yaitu fungsi dari kanvas. Fungsi dari kanvas ini yaitu membuat grafis, yaitu menggambarkan garis, menggambarkan lingkaran, menggambarkan persegi dan bentuk lainnya. Selanjutnya yaitu kita ingin membuat animasi nih Bapak Ibu dalam menggunakan kanvas. Kita dapat menampilkan objek bergerak secara dinamis. Selanjutnya yaitu membuat game. Nah, membuat game di sini kita dapat menggunakan sebagai area permainan berbasis website. Dan selanjutnya itu visualisasi data, yang mana dengan adanya kanvas ini, kita dapat menampilkan grafik dan diagram interaktif untuk penggunanya. Dan selanjutnya itu pengolahan gambar, yang mana dengan kanvas ini kita dapat memodifikasi, dapat mengubah, dan dapat menampilkan gambar secara dinamis. Selanjutnya yaitu struktur dasar dari kanvas ini. Nah, ini contoh kodenya. Kanvas ID My Canvas. Nah, ini kodenya. Nah, ini berfungsi untuk membuat area kanvas pada halaman website. Dan di sini get contact dimensi ini berfungsi untuk mengambil kode gambar 2 dimensi. Real track. Nah, ini untuk menggambar persegi panjang berwarna. Selanjutnya yaitu fasilitas yang berkaitan dengan kanvas di HTML5 ini. Kanvas di HTML5 ini menyediakan berbagai fasilitas untuk membuat dan untuk mengelola grafis pada halaman website. Kemudian beberapa fasilitas yang dapat kita gunakan yaitu di sini ada custom directive, ada rectangle, ada pad, selanjutnya ada BMP, bitmap image. Nah, untuk kelima fasilitas ini custom directive. Custom directive direktif khusus untuk mengatur atau memperluas fungsi kanvas dalam framework seperti Vue.js. Rectangle, nah ini digunakan untuk menggambarkan objek persegi panjang, persegi atau persegi panjang. Digunakan untuk membuat grafis kurva, lingkaran, dan bentuk grafis lainnya. Selanjutnya yaitu bitmap. Bitmap digunakan untuk menampilkan atau mengolah gambar bitmap pada kanvas. Nah, di sini untuk contoh kodenya Bapak Ibu, rectangle. Ya, contoh kode yang bisa kita gunakan yaitu di sini CTX Rec 2020-150. Ini membuat persegi panjang berwarna. Dan ini contoh kode untuk border rectangle lagi. Ini untuk membuat persegi panjang garis tepi. Ini untuk membuat pad. Ini untuk membuat pad. Ini untuk membuat garis lurus. Ini, nah cetek 10 cetek lain tuh. Ini lingkaran. Dan ini untuk cetek raw image ini, image model ini untuk menampilkan gambar pada kanvas. Di sini kita lanjut ke prakteknya untuk rectangle ini. Bentar Bapak Ibu, kita ganti dulu. Nah, ini di sini dapat dilihat untuk kodenya Bapak Ibu. Di sini untuk materi yang kita bahas kanvas rectangle, ID My Canvas, width-nya 300, text-nya 150, style-nya di sini bordernya 1 pixel, soalnya warnanya di sini black hitam. Nah, for canvas document get element by My Canvas. Ini for CTL canvas get contact 2 dimensi. CTL di sini style warna biru. Nah, ini fill directnya. Dan di sini mari kita lihat hasilnya. Nah, dapat dilihat di sini hasil dari kanvas. Ini panjang ini berwarna biru. Selanjutnya yaitu selanjutnya yaitu mengenai pad.
Nah, ini kanvas pad. ID My Canvas 350 sama seperti rectangle tadi. Nah, di sini var canvas documented ID 2 dimensi di sini. Nah, di sini dapat dilihat bagian pad. Nah, di sini untuk padnya move to 2020 line to 200 100. Nah, ini garis panjang. Ini ini untuk bagian rectangle tadi, dan ini untuk bagian pad. Ini dua contoh. Ini untuk contoh materi di kanvas, ada pads dan rectangle. Ini hasilnya. Dan rectangle dan pad ini merupakan fasilitas dasar untuk menggambar objek grafis pada kanvas HTML5. Sedangkan BMP digunakan untuk pengolahan gambar. Kemudian dalam pengembangan aplikasi berbasis Vue.js, Canvas juga dapat dikombinasikan dengan custom directive untuk membuat komponen grafis yang lebih interaktif. Selanjutnya yaitu materi mengenai animasi. Masih di materi Canvas, kita bahas mengenai animasi. Nah, apa itu animasi? Animasi adalah teknik menampilkan serangkaian gambar atau perubahan objek secara berurutan sehingga menghasilkan efek gerakan. Selanjutnya yaitu dalam pemrograman berbasis website, animasi ini kita gunakan untuk membuat tampilan suatu website ini menjadi lebih menarik, menjadi lebih interaktif, dan menjadi lebih responsif. Yang mana secara sederhana Bapak Ibu, animasi ini dapat diartikan sebagai objek yang bergerak atau berubah dari suatu kondisi ke kondisi lainnya. Dari satu kondisi bergerak ke kondisi lainnya. Selanjutnya itu penerapan animasi pada pemrograman berbasis website. Nah, yang pertama itu ada transition, yang mana transition ini adalah efek perpindahan yang terjadi secara bertahap dari suatu keadaan ke keadaan lain. Jadi ada tahap-tahapannya, Bapak Ibu. Sedangkan animation ini efek gerakan yang dapat berlangsung secara otomatis dan lebih kompleks. Nah, perbedaan transition dan animation ini, yang mana untuk pemicunya, untuk transition ini membutuhkan perubahan kondisi atau event. Sedangkan untuk animation, itu dapat berjalan secara otomatis tanpa adanya event. Dan untuk kompleksitasnya, transition ini lebih sederhana dibandingkan animation. Selanjutnya yaitu pengaturan tahapannya. Transition ini ada awal dan akhir. Sedangkan animation ini dapat memiliki banyak tahapan atau keyframe-nya. Kemudian untuk penggunaannya itu ada hover, klik, dan perubahan warna. Sedangkan untuk animation ini bisa berupa gerakan berulang, rotasi, serta pergeseran objek. Nah, di sini kita langsung praktik mengenai transition. Nah, ini contoh transition CSS. Nah, di sini with 100 pixel background biru, background colornya merah. Nah, ini contoh transition div, kelasnya di sini kotak, kita tampilkan nanti. Nah, ini untuk keterangan saja Bapak Ibu. Jadi sebelum mouse diarahkan, kotak berwarna biru. Setelah diarahkan, berubah menjadi merah. Nah, di sini. Sebelumnya warna biru. Nah, saat diarahkan dia nanti berubah menjadi merah. Nah, ini untuk kotak hovernya. Ini untuk transitionnya. Nah, ini contoh transitionnya. Ini ada keterangan di sini. Sebelum mau diarahkan, di sini berwarna biru. Dapat dilihat di sini berwarna biru, lebarnya 100 pixel. Kemudian nanti sesudah diarahkan, dia akan berubah menjadi merah
dari 100 pixel menjadi 200 pixel. Dan perubahannya itu 1 detik karena menggunakan transition. Mari kita praktekkan Bapak Ibu. Saat kita di sini mouse saya arahkan ke sini, langsung berubah warna merah. Sebelumnya 100 menjadi 200. Dan dia tidak berubah secara otomatis, tetapi ada durasinya, dan durasinya di sini 1 detik. Seperti itu Bapak Ibu, ini contoh dari transition. Selanjutnya yaitu animasi. Oke, nah ini untuk animasi, contohnya animasi. Di sini kita buat kotak 100 pixel, 100 pixel, backgroundnya jadi warna biru. Dan animasi yang kita buat adalah gerak, infinite. Keyframe-nya di sini gerak. Margin left-nya sebelumnya 0 ke 300 pixel. Close kotak. Nah, ini hasilnya. Dia bergerak. Ini perbedaan dari transition, ini transisi tadi transition, dan ini animasi. Ini dari satu tempat ke tempat lainnya. Selanjutnya yaitu, nah, berdasarkan praktik tadi untuk transition dan animation, dapat dilihat Bapak Ibu, untuk transition ini digunakan untuk membuat efek perubahan secara bertahap ketika terjadi suatu event seperti hover atau klik. Jadi transition yang kita praktekkan tadi saat kita mengklik, nah itu perubahannya secara bertahap. Berapa lama tahapnya tadi? 1 detik untuk durasinya Bapak Ibu. Sedangkan animation ini digunakan untuk membuat objek bergerak atau berubah secara otomatis. Nah tadi kan berubah, yang mana tadi kita menggunakan keyframe, bergerak dari kiri ke kanan secara otomatis. Dan selanjutnya keduanya ini merupakan teknik penting dalam pengembangan web modern untuk meningkatkan interaktivitas dan pengalaman dari usernya, dari penggunanya. Selanjutnya yaitu materi mengenai database. Apa itu database? Database atau basis data adalah sekumpulan data yang saling berhubungan, yang saling berkaitan, dan disusun secara terstruktur atau secara sistematis, sehingga mudah disimpan, mudah dikelola, mudah dicari, atau mudah diperbarui. Kemudian, database atau basis data ini merupakan rangkaian informasi yang terorganisasi, yang terstruktur, yang sistematis, dan umumnya disimpan secara elektronik dalam sistem komputer. Kemudian, database ini digunakan untuk menyimpan data dalam jumlah yang besar secara efisien dan aman. Dan data dalam database ini dapat diakses, dapat ditambah, dapat diubah, atau dapat dihapus sesuai dengan kebutuhan penggunaan. Dan pengelolaan database ini biasanya dilakukan menggunakan database multidimensi sedang atau DBMS. Dan database ini Bapak Ibu, untuk database ini, contohnya, kenapa kita harus menyimpan data itu secara terstruktur, secara mudah. Dan di sini untuk basis data ini kan penyimpanan data secara media elektronik. Nah, di sini saya contohkan seperti saat kita masih manual penyimpanan penyimpanan pengarsipan dokumen secara manual. Nah, katakanlah ada beberapa dokumen dari beberapa departemen. Dan dokumen tersebut, database tersebut diibaratkan sebagai sebuah lemari arsip, Bapak Ibu, sebagai lemari arsip, yang mana di lemari arsip tersebut data disimpan sesuai dengan divisinya masing-masing. Nah, jadi dengan database ini, saat kita misalnya ingin mencari data divisi A, itu kita langsung buka laci yang pertama. Katakanlah misalnya lemari arsip itu terdiri dari beberapa laci, ada 5 laci, divisi A, B, C, D.
Dan saat kita ingin mencari data untuk divisi C, kita langsung lanjut divisi C seperti itu Bapak Ibu. Dan untuk penyimpanan secara media elektronik ini, kita mudah menyimpannya dan mudah mengelola untuk mencarinya, karena saat kita ingin mengakses database tersebut, kita cukup mengetikkan keyword atau kata kunci dari data yang telah kita simpan tersebut. Dan apalagi di era modern ini, yang mana big data dengan adanya database ini, data dari pengguna itu menjadi lebih mudah dikelola. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu di pemrograman ini aplikasi yang terkait dengan basis data atau database. Aplikasi yang terkait yaitu ada SQL, Structured Query Language, yaitu bahasa yang digunakan untuk mengakses, digunakan untuk mengelola, serta menambahkan, mengubah dan menghapus data pada database. Kemudian MySQL, Sistem Manajemen Basis Data atau DBMS, Database Management System atau sistem manajemen basis data, ini digunakan untuk menyimpan dan mengelola data secara terstruktur. Kemudian PHP, nah ini merupakan sebuah bahasa pemrograman server side yang digunakan untuk membuat aplikasi website dan menghubungkannya dengan database atau basis data. Selanjutnya yaitu Apache Web Server. Nah, Apache Web Server ini merupakan sebuah software atau merupakan sebuah perangkat lunak web server yang berfungsi, yang berguna, yang bermanfaat untuk menjalankan, untuk menampilkan aplikasi web kepada penggunanya melalui browser. Apa saja browsernya, misalnya Bapak Ibu akses beberapa browser. Misalnya seperti Google Chrome, Mozilla. Selanjutnya itu request library Axios. Nah, nama library-nya Axios. Nah, fungsinya di sini yaitu untuk library JavaScript untuk melakukan HTTP request ke server atau ke API-nya. Dan integrasi dengan Vue.js dapat digunakan bersama Vue.js untuk mengambil dan mengirimkan data. Kemudian selanjutnya yaitu untuk metode online-nya. Di sini kita menggunakan CDN untuk mengirimkan script Axios secara langsung pada HTML. Jadi ada dua metode, ada metode online dan ada metode offline. Kemudian untuk metode offline-nya, kita dapat mengunduh file ini terlebih dahulu dan menyimpannya pada proyek. Nah, untuk metode offline ini sumber pembuatannya di sini yang sudah tertera linknya Bapak Ibu, nanti bisa diklik ini langsung ke GitHub-nya. Dan selanjutnya yaitu untuk metode PHP ini, untuk metode HTTP ini, yaitu metode request ini terdiri dari beberapa metode, itu ada metode get, metode post, metode root, dan metode delete. Dan untuk kelebihannya ini mudah digunakan dan berbasis proses dan berkomunikasi dengan Nah, ini contoh HDFI dan ini contoh request get. Nah, jadi untuk Axios ini merupakan library JavaScript yang digunakan untuk melakukan komunikasi data aplikasi website dan server melalui berbagai metode HTTP serta dapat diintegrasikan dengan Vue.js secara online maupun offline. Baik Bapak Ibu, sekian pemaparan saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi tersebut, Bapak Ibu? Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin suara saya kurang jelas karena di sini lumayan berisik, Bapak Ibu. Selamat sore, Bu. Ya Pak, Bapak Marcelino, suara Bapak juga kurang jelas di sini. Karena kurang jelas ya. Iya, Bu, karena saya di tempat saya tadi tidak ada jaringan, jadi saya pindah ke tempat umum ini Pak, yang bagus jaringannya. Iya. Jadi begini, saya mau tanya terkait tugas. Kurang. Kan dari tugas 1, 2. Kenapa Pak? Kurang jelas ya, Bu? Iya, kurang jelas. Kurang jelas ya, Bu? Iya. Sebentar. Atau boleh di chat saja, Pak.
Jelas Bu suara saya juga? Jelas, jelas. Jelas ya? Enggak Bu, ini kan saya pengen tanya. Tadi Ibu ada jelaskan beberapa poin terkait database juga. Dari tugas pertama, tugas kedua, tugas ketiga yang kita tahu itu kan kita udah diberikan database ya Bu ya. Dari Iya. soal ya. Jadi dari kayak yang kemarin tuh yang saya tangkap dari usernya seperti itu, lalu dari jenis buku mata kuliahnya. Sekarang andaikan itu dibalik Bu, andaikan itu dibalik. Jadi kan kita ingin tambah data, ingin menambah data tapi melalui apa HTML yang sudah kita buat dan masuk ke dalam Visual Studio Code-nya itu apakah bisa Bu? Bagaimana Pak? Jadi kan kemarin itu kan kita udah bikin apa interface ya Bu ya, HTML ya terkait tugas 1, 2, 3 itu kan hampir mirip Bu. Kita udah dikasih data seperti data bahan ajar, seperti stock tracking, begitupun dengan user juga. Iya. Nah, Pada kemarin ada di kemarin sana ada itu kita data. udah masukin ya Bu ya. Kita udah masukin datanya ke dalam Visual Studio Code dari apa HTML atau JS kita ya. Nah, sekarang saya ingin coba balik. Kalau andaikan kita mau masukin mata kuliah kita ke dalam Visual Studio Code itu ataukah bisa? Karena dari tadi Ibu bahas ada pembahasan terkait database, Bu. Halo, Bu. Atau terdengar, Bu, suara saya? Jadi yang Bapak apa tanya tadi itu sebelumnya itu tidak ada database untuk praktiknya seperti itu apa? Iya Bu, jadi gini kan kita kemarin bikin aplikasi ya Bu ya. Jadi buat UI interface terkait HTML kita ya Bu. Di situ kita kan ada menu terkait penambahan buku ajar, lalu ada penambahan Iya, buat stock tracking, seperti itu ya Bu. Nah tetapi data itu tidak bisa masuk ke dalam Visual Studio Code. Tadi Ibu ada pembahasan terkait, nah itu hanya disimpan di localhost saja ya Bu. Nah yang kalau dipelajari andaikan kita sebelumnya, ingin yang masuk, dipelajari sebelumnya itu hanya ya. disimpan di localhost. Ya, nah kalau Nah, terus dibalik Bu, kita ingin simpan ke dalam Visual Studio Code secara otomatis itu bagaimana ya Bu? Sekarang kan kita udah dapat data bahan ajar nih dari soalnya ya. ya, Nah sekarang andaikan dibalik, jika melalui UI-nya kita ingin masukin data bahan ajarnya dan masuk ke dalam Visual Studio Code itu gimana caranya ya Bu? Atau harus melalui SAMPP atau Apache yang tadi Ibu bilang atau seperti apa ya? oke Pak. Mohon maaf ya Pak, tadi di sini karena lumayan berisik ya Pak ya. Jadi sebelumnya kan berdasarkan Ya Bu, pertanyaan saya juga Bapak, suara menyadari saya itu jelas? Bu. Suara saya jelas Pak? Suara jelas Bu. Putus-putus. Mohon maaf ya Pak ya, karena Oh iya, kondisi di sini iya ya. lumayan ramai. Suara jelas Bu. Sekarang bagaimana Pak? Jelas jelas. Jelas. Jadi kan sebelumnya itu kan materi yang kita pelajari itu kan seperti HTML, ada CSS, JavaScript, Vue.js, data binding gitu Ya, kan, pacar, betul Bu. array. Nah, yang mana materi yang kita pelajari sebelumnya itu bertujuan agar mahasiswa mampu membangun aplikasi web yang lebih interaktif. Nah, Ya, betul Bu. kemudian yang mana materinya itu berfokus pada pengembangan front end-nya, ya kan Bapak? Nah, di database tersebut, jadi di terakhir baru diperkenalkan mengenai database. Nah, untuk database tersebut, uh, nanti mungkin sesudah perkuliahan ini bisa Bapak kembangkan untuk penyimpanannya itu dapat disimpan secara permanen, itu dipraktikkan menggunakan penyimpanan menggunakan database. Seperti materi di apa tadi, di bahan tadi, yang materi di visual, yang materi yang ada di PPT tadi, yang ada di GitHub, atau mungkin koneksi database bisa misalnya menggunakan SAMPP dan database MySQL,
untuk apa? Untuk memperdalam perkenalan dari pengembangan back-end-nya ke koneksi database-nya serta penyimpanan datanya secara permanen di aplikasi website. Apakah suara saya terdengar jelas, Bapak? Suaranya terdengar Bu, tapi di sini agak bising aja Bu. Mohon maaf Bu. Tapi saya udah cukup jelas dan dapat gambar. Kenapa, Pak? Suara Bapak pun tidak jelas, Pak. Bagaimana untuk jawabannya, Bapak? Apakah bisa dipahami? Apakah sesuai yang Bapak tanya tadi? Apakah iya itu yang Bapak tanyakan tadi? Udah cukup jelas Bu. Jadi saya udah ada gambaran. Terima Ya, kasih Bu. karena ya, Pak. Karena sebelumnya itu kan kita ke front-end-nya kan, Pak, yang dipelajari itu. Jadi nanti untuk pengembangannya menggunakan back-end-nya, yaitu koneksi ke database-nya. Jadi bisa dipraktikkan nanti untuk penyimpanan data secara permanen ke aplikasi website yang bisa menggunakan link GitHub tadi. Atau database MySQL yang lainnya seperti menggunakan apa SAP misalnya untuk database dan MySQL-nya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Bapak? Dari saya sih cukup sih Bu. Jadi tadi kan Ibu ada pembahasan terkait database ya Bu, sedikit ya Bu. Nah, Ya, jadi tadi saya ingat terkait tugas-tugas pertama, tugas kedua, tugas ya ketiga kita kita. Ya, jadi di situ kan kita ada penambahan bahan ajar, tapi kita udah dikasih datanya terlebih dahulu itu. ya Jadi karena kita cuma tampilkan saja ya Bu. Jadi kan di situ kita ada menu tambah bahan ajar. Nah, ya secara logika seharusnya saya berpikir gimana data apa kita bisa menambahkan bahan ajar dan masuk ke dalam Visual Studio Code itu, Bu. Jadi bisa masuk ke database kita. Jadi sekarang situasinya dibalik. Jadi bukan dari apa inputnya dari Visual Studio Code, outputnya ke UI-nya. Nah, ini dari UI-nya kita coba masuk ke dalam sana. Itu seperti gimana? Karena Ibu tadi ada pembahasan terkait apa database, makanya saya berpikir oh secara alur logika seharusnya berjalannya seperti ini ya. Itu sih Bu. iya Pak. Ya karena sebelumnya itu materi kita fokusnya ke apa? Ke maintenance webnya aja ya Bu ya sebenarnya mata Kenapa? kuliah ini ya Bu. Kenapa Pak? Jadi tujuan mata kuliah ini hanya maintain untuk pemrograman berbasis web secara visualisasinya aja ya Bu ya. Bukan. Jadi yang kita pelajari sebelumnya itu kan pasti konsep awalnya terlebih dahulu Pak, yaitu untuk front end-nya. Front end dulu kan, baru Ah, back end-nya iya kan. Jadi front end kemarin betul. itu kita pahami dulu front end-nya kemarin kan, front end-nya dulu. Nah, sudah matang nih materinya mengenai front end, baru itu Bapak kembangkan nanti ke depannya untuk back end-nya, untuk Hmm. penyimpanan permanennya seperti itu. Nah, iya itu Bu untuk back end-nya. Berarti kita belum belajar terkait itu ya di mata kuliah lain mungkin ya Bu untuk perkembangan sendiri aja Bu. Iya, jadi nanti dikembangkan secara mandiri Pak, karena itu kan untuk apa konsepnya dari back end-nya itu kan sudah dipahami, sudah dipelajari kan. Jadi Oke. cukup untuk pengembangan ke koneksi database-nya seperti itu Bapak. Oke, baik Bu. Cukup jelas Bu. Apakah ada Baik yang Bu. ditanyakan lagi Bapak Marcelino? Eh, berhubung ini pertemuan web terakhir ya Bu. Iya, Iya. Nah, tujuan akhir kita adalah UAS ya Bu. Apakah kita ada kisi-kisi Bu terkait UAS Bu? untuk UAS Dari Bu Teh mungkin ada latihan soal formatif atau seperti kuis yang disediakan di e-learning? untuk apa? Biasanya kalau untuk apa ini? Untuk mata kuliah praktik ini itu ada UAS juga Bapak? Apakah cukup dengan tugas? Setahu saya ada sih Bu. Soalnya kemarin dari apa Kan UT-nya udah ini keluarin skema UAS untuk mata kuliah ini Bu. jadi kalau Makanya untuk saya UAS agak bingung nih kalau nggak ada diuji seperti gimana. Karena ada ujian online-nya juga Bu. Kita nggak ada gambaran terkait soal-soal ujian online-nya karena sejauh ini kita belajar terkait praktik aja ya Bu.
Baik. Kalau untuk food itu Bapak, itu sepertinya sudah ada di apanya? Dari LMS kita. Nanti kalau jika ada apa isinya akan saya kirimkan ke grup kita di apa di LMS kita. Karena yang buat Mohon soal maaf Bu, bukan tutor, LMS Bapak. apa ya Bu? Karena yang buat soal itu bukan tutor, Bapak. Oh, oke. Berarti kalau Ya, soal kuis-kuis yang dari UT hanya memang UT yang kemarin ya, Pak? memang Soal dari kuis ya, Bu, apanya? bukan soal UAS ya, Iya. Bu? Oh ya, oke. Baik, Bu. Nanti kalau jika apa, jika saya bisa membuat isinya, nanti saya kirimkan ke grup. Karena yang membuat soal UTS, soal UAS itu bukan tutornya. Apakah ada yang ditanyakan lagi, Bapak? Udah Bu, cukup Bu. Cukup, mohon Kontribusi maaf. di nilai akhirnya untuk tugas praktek ini berapa ya, Bu? Ya, kenapa? Tugas praktek ini kontribusi nilai akhirnya berapa ya untuk mata kuliah? Kontribusinya itu kalau tidak salah ada di pertemuan 1 ya. Sudah dijelaskan di Ada di sesi pertemuan satu perkenalan ya? di situ. Coba. Oke Bu, coba nanti saya baca-baca lagi ya Bu. Mohon maaf ya Ya. Bu. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan Ya, Bapak, karena dari saya cukup Bu. Di sini juga iya, cukup saya diisi sesudah soalnya. ini mau web lagi untuk kelas lain. Sudah Berisik banget Bu, ada Ibu. Iya. karena ingin web lagi jadwalnya di sini karena saya buat Siap. gantian. Oke, baik Bu. Baik, Tadi terima kasih digabung aja Bu, Bapak tuh webnya Marcelino. harusnya Bu. Ya, Tadi harusnya tuh webnya digabung aja Bu. Ini saya cuma sendirian Bu. iya, karena dia webnya harus terpisah Bapak per kelas. Oh, Ya, saya nggak tidak ada bisa temennya Bu. digabung. Ya, Cuma sama terpisah. Ibu. Kalau bisa digabung, saya gabung tadi. Ya udah. Tapi untuk web juga Oke. ini, tapi kelas lain. Baik, Oh ya. Bapak. Oke, baik. Terima Terima kasih ya Bu. kasih. Ya, sama-sama. Tetap semangat Bapak. Semoga mendapatkan nilai yang terbaik. Dan sekian web kita pada ya, sekian web kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Nah,